Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, sangat senang sekali bisa kembali melayani di GBI Kebon Sirih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk gembala, para wakil gembala, seluruh pengerja jemaat yang mengundang saya untuk bisa melayani di tempat ini. Terima kasih, dan satu hal yang saya yakini selalu saudaraku, bahwa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak secara kebetulan. Jadi kalau pagi ini saya ada di tempat ini, kalau pagi ini Bapak Ibu ada di tempat ini, itu atas pengaturan Tuhan. Dan pasti ada kehendak Tuhan yang mau dinyatakan melalui kita. Amin. Saya mau bicara tentang tema yang Tuhan berikan kepada gereja kita masuk tahun 2014. Tahun dibukanya pintu mujizat. Dimulai dari 4 September 2013, penanggalan Yahudi, penanggalan Ibrani itu masuk ke tahun yang baru, yaitu 5774. Angka 74 di dalam bahasa Ibraninya adalah Ayin Dalet. Nah, angka di dalam bahasa Ibrani ini selain menunjuk kepada angka, tapi juga memiliki beberapa arti. Karena huruf dalam Ibrani seperti halnya huruf Mandarin itu berupa gambar. Angka Ayin berbicara tentang mata, dan secara rohani kita sudah tahu ini berbicara tentang mata Tuhan yang sedang tertuju kepada kita. Juga mata kita yang tertuju kepada Tuhan. Angka Dalet, selain daripada berbicara angka 4, ada beberapa arti yang lain. Arti yang pertama adalah pintu. Dan arti yang kedua itu berbicara orang yang miskin. Arti yang ketiga telinga. Dan arti yang keempat saksi. Dari pengertian ini, masuk tahun 2014, gembala sidang kita diberikan satu tema oleh Tuhan. Tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Pintu berasal dari Dalet. Dan ayat yang menjadi dasar daripada tema ini adalah Wahyu pasal ketiga. Mari kita buka. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 7 dan 8. Baca. Baik, sudah ditampilkan? Yuk kita baca sama-sama. Mari kita baca bersama dengan suara keras. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Perhatikan sekali lagi ayat ke-8. Yesus katakan seperti ini, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Masuk dalam tahun ini Tuhan lagi stressing, lagi fokus. Tuhan mau buka pintu-pintu mujizat buat saudara dan saya. Dan Tuhan katakan kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menutupnya. Ada 3 hal yang kita perlu perhatikan dari ayat ke-8. Bagaimana Tuhan akan membukakan pintu-pintu mujizat buat saudara dan saya. Yang pertama dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu tidak seberapa. Yang kedua, engkau menuruti firmanku.
Dan yang ketiga, engkau tidak menyangkal namaku. Kita akan berbicara hal ini satu demi satu. Yang pertama kita lihat bagaimana caranya pintu dibuka. Tuhan katakan kekuatanmu tidak seberapa. Ayo katakan sama-sama, kekuatanku tidak seberapa. Bisa lebih keras lagi, 2, 3. Kekuatanku tidak seberapa. Kalau kita bicara tentang pintu mujizat, apa sih artinya mujizat? Yuk kita renungkan sebentar pagi ini. Saya mencoba membuat definisi tentang mujizat, saudaraku. Saya katakan seperti ini. Mujizat itu adalah intervensi Tuhan ke dalam persoalan yang dihadapi oleh manusia. Intervensi Tuhan ke dalam persoalan yang kita hadapi, di mana manusia tersebut sudah tidak mampu lagi menyelesaikannya. Atau di mana manusia tersebut merasa tidak mampu lagi menyelesaikannya. Perhatikan, ada 2 kata yang saya cetak dengan tebal dengan garis miring. Kata sudah dan kata merasa. Sekali lagi, kita renungkan definisinya. Mujizat adalah intervensi Tuhan ke dalam persoalan yang dihadapi oleh manusia, di mana manusia tersebut sudah tidak mampu lagi menyelesaikan. Atau di mana manusia tersebut merasa tidak mampu lagi menyelesaikannya. Kira-kira apakah saudara setuju dengan definisi ini? Halo? Nah, apa bedanya 2 kata tadi? Sudah dan merasa. Ini bedanya luar biasa jauhnya, saudara. Saya mau jelaskan. Apa yang dimaksud dengan sudah? Sudah adalah kalau orang itu sudah hancur-hancuran. Dia sudah lakukan berbagai hal untuk coba selesaikan masalahnya, tapi nggak kunjung selesai. Bahkan mungkin tambah ribet, tambah rumit masalahnya. Dia sudah coba dengan segala cara, dia minta bantuan ke sana, minta bantuan ke sini, nggak kunjung selesai. Udah habis-habisan, udah hancur-hancuran. Pada saat itu dia baru teriak, minta tolong sama Tuhan. Karena dia sudah tidak dapat lagi menyelesaikan persoalannya. Saya menikah tahun 91, saudara. 3 minggu setelah saya menikah, istri saya kena satu penyakit. Menurut dokter itu adalah gangguan hormon. Akibatnya, istri saya itu kalau menstruasi sangat panjang. Kalau wanita normal paling lama mungkin 7 hari, maksimum mungkin 10 hari. Dia menstruasi bisa 3 bulan, saudara. Tidak berhenti. 3 bulan menstruasi, berhenti seminggu, 2 minggu, menstruasi lagi 2 bulan. Seperti itu. Kami pergi ke dokter kandungan, periksa. Dokter pertama bilang kelainan hormon. Gangguan hormon. Lalu diberikan obat. Kasih minum obat. Gak sembuh-sembuh. Balik lagi ke dokter itu, ganti obatnya. Minum, gak sembuh juga. Pindah ke dokter yang kedua. Ada orang merekomendasikan, kayaknya dia bagus. Kita pindah ke dokter yang kedua. Dokter yang kedua begitu lihat, wah ada polip. Malam ini juga harus operasi. Wow, justru saya nangis ketakutan. Telepon saya bilang jangan. Kita cari dokter lain dulu. Konfirmasi. Pindah ke dokter yang ketiga. Dokter yang ketiga pendapatnya sama seperti dokter yang pertama. Bukan, tidak ada polip. Gangguan hormon. Kasih lagi obat. Obatnya obat hormon. Gak kunjung sembuh. Bolak-balik, gak kunjung sembuh. Pindah lagi ke dokter yang keempat.
Ada yang merekomendasikan daerah Jakarta Selatan, ada dokter bagus. Pindah ke sana, minum obat lagi. Sama analisanya, diagnosanya sama, gangguan hormon. Kasih obat, tidak kunjung sembuh. Bahkan saya mulai khawatir. Kenapa saudaraku? Karena banyak minum obat-obat hormon, istri saya mulai muncul kumis, saudara. Wow, saya nggak pakai kumis, nanti kalau istri saya kumisan lebat gimana dong? Bisa ketukar orang. Saya dipanggil nyonya, dia dipanggil tuan. Suaranya mulai berubah dikit. Waduh, saya bilang gimana? Gak kunjung sembuh. Sampai kita ke dokter yang kelima. Mama saya merekomendasikan, orang-orang tua zaman dulu merekomendasikan. Ini dokter yang terkenal sekali di Jakarta zaman dahulu. Waktu itu usianya udah tua. Saya datang ke sana. Analisanya sama, gangguan hormon. Kasih obat. Kali ini sembuh. Wah, puji Tuhan. Kasih minum obat, gak berapa lama sembuh. Berhenti menstruasi. Wah, senang kita. Tapi gak lama. Cuma paling 1 bulan. Setelah 1 bulan berlangsung, sembuh, keluar lagi. Nah, waktu di titik itu, saya sudah putus asa. Saya doa, saya teriak sama Tuhan. Dan itu saya baru bertobat, saudaraku. 91 saya menikah, belum sampai setahun, keluarga saya hampir hancur. Dan di tengah titik nadir itu, saya bertobat. Saat itu saya belum terlalu lama bertobat, lahir baru. Tengah keputusasaan, saya teriak sama Tuhan. Dan Tuhan bicara sama saya. Tuhan bilang gini, ini waktunya kalian stop semua pengobatan. Stop semua terapi. Dan bersandar sepenuhnya pada Aku. Saya dapat itu. Saya masih baru. Benar gak ya Tuhan bicara seperti itu? Saya ragu-ragu. Dan saya bicara sama istri saya. Saya dapat tuntunan dari Tuhan. Kita suruh stop semua pengobatan, semua terapi. Kita suruh stop. Bersandar aja sama Tuhan. Lah, namanya orang baru bertaubat, saudaraku. Istri saya juga kan curiga, lu dapat denger apa denger-dengeran. Enggak. Saya mau balik lagi ke dokter itu. Istri saya bilang gitu. Sembuh kok, udah ada kemajuan, sempat sebulan berhenti. Saya mau balik ke dia. Ya, saya nggak salahkan istri saya, saudara. Kenapa? Karena dia yang paling mengalami penderitaan itu. Saudara bisa bayangkan menstruasi bisa berbulan-bulan seperti itu. Dan akibat menstruasi yang lama seperti itu, dia ngalami anemia, kekurangan darah. Mukanya pucat, badannya lemah, sering sakit kepala, sering pusing. Wow. Dia bilang, enggak, saya mau balik. Ya udah, yuk balik. Balik ke dokternya galak, saudara. Dimarahin. Kenapa bisa kambuh lagi? Ya kita juga nanya, kenapa bisa kambuh lagi? Malah ditanya, kenapa bisa kambuh lagi? Kamu terlalu stres, kamu terlalu banyak kerja. Enggak. Wah, dimarahin. Lalu dokternya buka resep. Ini, obat ini ya manjur. Maksudnya bukan manjur, dia bilang obat ini keras. Jadi minum seperlunya saja. Dan saya yakin sekali dengan kamu minum obat ini, kamu pasti sembuh. Oh, dia ceritain, intinya obat ini seperti obat dewa. Kamu beli, minum, begitu stop obatnya, jangan terusin. Ini obat keras. Kasih, beli, pulang, mahal sekali harganya. Kita minum, istri saya minum, benar saudaraku, minum beberapa tablet, berhenti. Wah, istri saya senang, berhenti lo benar. Benar tuh dokter, ini obat manjur. Senang. Cuma seminggu. Saudara. Beberapa tablet, berhenti, di stop obatnya. Seminggu kemudian, itu seperti bendungan jebol. Keluar banyak sekali. Syok. Saudara. Di situ, istri saya ngalami ini. Sudah. Putus asa. Satu doa pagi, kami doa pagi sama-sama. Istri saya nangis sejadi-jadinya. Di situ dia teriak sama Tuhan. Dan Tuhan bicara
Persis seperti yang Tuhan bicara kepada saya. Melalui dia diingatkan ayat dalam kitab Lukas yang bicara cerita tentang seorang perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Dengan imannya, asalku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Tiba-tiba ayat itu muncul dalam pikiran istri saya. Dan sambil berdoa dia berkata, aku jamah jubahmu Yesus, aku pasti sembuh. Karena dia dapat hal yang sama, hentikan semua pengobatan, hentikan semua terapi, karena nggak cuma obat minum, juga istri saya jalankan terapi, berbagai bentuk terapi, fisioterapi dan lain sebagainya. Hari itu juga istri saya buat keputusan, stop semua. Stop semuanya. 10 hari kemudian pendarahan itu berhenti total. Dan istri saya sembuh sampai hari ini. Dan dokter-dokter ini, khususnya dokter yang keempat, dia jelaskan dengan detail, dengan semua istilah kedokteran. Dia jelaskan pada saya. Waktu itu dia bilang begini, kalian concernnya apa? Kami pengen punya anak, pasangan baru menikah. Dokter itu bilang kemungkinannya sangat kecil untuk bisa punya anak. Karena begini saudaraku, dokter itu ceritakan bahwa ini ada hormon A, hormon B. Saya lupa nama hormonnya. Jadi kalau posisi normal, hormon A ini tinggi, hormon B ini rendah. Tapi waktu menstruasi terbalik, hormon B ini akan tinggi, hormon A rendah. Nah di istri saya, itu posisi itu seperti nyangkut gitu saudara. Jadi hormon B-nya terus tinggi, hormon A-nya terus rendah. Jadi terus menstruasi. Waktu menstruasi gitu kan gak terjadi ovulasi saudaraku. Gak ada telur. Jadi gak mungkin punya anak. Dokter itu bilang, jelaskan. Waduh, apa yang terjadi? Waktu istri saya putuskan tidak pakai obat-obat lagi, tidak terapi lagi, 10 hari kemudian istri saya sembuh. Dan bulan depannya istri saya hamil. Dokter bilang hampir mustahil kalian bisa punya anak. Tapi Tuhan bilang kami harus punya 2 orang anak. Sekarang sudah besar-besar mereka. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya ceritakan itu begini. Kami berdua sudah dalam keadaan hancur-hancuran. Sudah ke 5 dokter. Bahkan bukan cuma ke dokter. Ke sinse. Ke apa. Terapi ini, terapi ini, terapi ini. Kita udah jalanin semua. Udah habis-habisan. Udah putus asa. Baru nyerah sama Tuhan. Tapi saya mau katakan itu kondisi kami belum 1 tahun bertobat. Kami belum banyak jalan bersama Tuhan. Jadi saya kira wajar kalau kami belum banyak mengerti. Tapi sekarang 20 tahun lebih kemudian, seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya kita tidak harus tunggu sampai hancur-hancuran dulu. Kenapa? Ada cara yang kedua, yaitu merasa. Apa artinya merasa? Merasa artinya kita sebenarnya masih punya kekuatan. Kita masih punya alternatif, tapi kita memilih untuk menanggalkannya dan meminta campur tangan Tuhan. Enggak tunggu hancur-hancuran. Enggak tunggu habis-habisan. Tapi saat kita masih punya banyak alternatif, tapi kita merasa kekuatanku tidak seberapa. Kita tanggalkan dan kita minta campur tangan Tuhan dalam persoalan yang kita hadapi. Contoh yang terbaik adalah 2 Tawarikh 20. Yuk kita buka ayatnya. 2 Tawarikh 20 ayat ke-12. Sudah muncul? Ayo kita baca sama-sama. Ini adalah doa yang dinaikkan oleh Raja Yosafat pada saat kerajaan Yehuda mengalami serangan dari musuh-musuh mereka yang besar. Ada 3 bangsa. Bangsa Moab, bangsa Amon, dan Meunim. 3 bangsa bersekutu sama-sama menyerang kerajaan Yehuda yang saat itu dipimpin oleh Raja Yosafat. Perhatikan. Waktu Raja Yosafat mendengar bahwa ada 3 bangsa menyerang mereka,
dia membuat keputusan untuk kumpulkan seluruh rakyatnya masuk dalam doa puasa. Di dalam doa puasa itu Raja Yosafat memimpin doa. Dia menaikkan doa. Dan ini adalah inti dari doa yang dinaikkan Raja Yosafat. 2 Tawarikh 20 ayat 12. Mari kita lihat. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya mau cerita dulu. Setelah doa puasa ini, Raja Yosafat berdoa seperti ini, Tuhan menuntun mereka. Salah satu nabi menyampaikan pesan Tuhan. Dan Raja Yosafat melakukan persis seperti tuntunan itu. Apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat yang sangat besar. Bahkan yang saya mau katakan ini mujizat terbesar yang pernah dialami oleh bangsa Israel di dalam peperangan. Kenapa saudaraku? Tanpa berperang sedikit pun juga. Tuhan buat kacau musuh mereka. Sehingga musuh mereka itu saling bunuh satu dengan yang lain. Waktu mereka belum tiba di medan perang, tapi mereka baru lihat, baru ngintip. Dari bukit, lihat mati semua. Mati semua. Dan mereka tinggal datang dan ambil jarah. Barang-barang yang dibawa oleh musuh mereka. Saking banyaknya barang itu, mereka butuh 3 hari untuk bawa pulang ke istana. Kenapa bisa terjadi mujizat yang sangat besar dalam peperangan ini? Kuncinya dalam ayat ini. Di dalam doanya Raja Yosafat bilang begini. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi musuh kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mata kami hanya tertuju kepadamu. Saudara, mungkin waktu kita baca seperti ini, saudara bilang begini, Pak, kalau doa model begitu mah saya juga pernah. Ini bukan doa yang spesial, saudaraku. Doa yang banyak dinaikkan oleh orang-orang. Tapi yang spesial adalah kondisi, situasi, keadaan Yosafat pada saat itu seperti apa. Mari kita lihat. 2 Tawarikh 17 mulai ayat ke-10. Saya mau bacakan buat saudara. Saudara simak baik-baik. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Saya mau jelaskan dulu, ini 2 Tawarikh 17, berarti sebelum peristiwa tadi. Jadi ini situasi kondisi Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan. Dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba. Domba jantan 7.700 ekor. Dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Kalau saudara nanti punya waktu baca di rumah ayat 14 sampai ayat 19 diceritakan pasukan-pasukan Yosafat yang gagah perkasa. Dan saya sudah hitung jumlahnya 1.160.000 orang pasukan yang gagah perkasa. Itu situasi Yosafat. Kenapa 2 Tawarikh 20 ayat 12 begitu istimewa? Karena waktu menaikkan doa itu Yosafat ada di puncak kejayaannya. Kebanyakan dari kita menaikkan doa seperti itu kalau sudah hancur-hancuran. Kalau udah putus asa. Lalu kita baru teriak sama Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Kami tidak lagi punya kekuatan untuk melawan, menghadapi persoalan kami. Tapi Yosafat, hal pertama yang dia lakukan ini. Padahal
negara-negara tetangganya takut sama dia. Kenapa takut? Karena di dalam peperangan-peperangan sebelumnya Tuhan berikan kemenangan buat mereka. Pasukannya tambah lama tambah kuat. Sangat kuat. Karenanya 3 bangsa sampai bersekutu karena mereka takut satu lawan satu. 3 bangsa bersekutu baru berani serbu mereka. Di puncak kejayaan seperti itu, luar biasa, Yosafat bisa datang sama Tuhan. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi musuh mereka. Punya 1.160.000 pasukan tentara gagah perkasa. Tapi bisa-bisanya datang sama Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi musuh kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sudah punya pengalaman perang yang begitu luar biasa. Orang-orang takut dia ada di puncak kejayaan. Mata kami hanya tertuju kepadamu. Ini yang dikatakan Dalet, orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan biasanya dalam kondisi sesungguhnya tidak miskin. Saudara harus bedakan itu. Seperti halnya Yosafat. Orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang berkata, kekuatanku tidak seberapa. Waktu kita sampai kepada posisi ini, Tuhan akan berkata, sebagaimana Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia. Aku buka pintu yang tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena kekuatanmu tidak seberapa. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Jangan tunggu sampai sudah. Kalau saudara baru kenal Tuhan seperti saya 20 tahun yang lalu, tidak masalah. Tapi kalau saudara sudah belasan tahun ikut Tuhan, sudah lama ikut Tuhan, saudara harus yang ngerti bahwa segala sesuatu kesuksesan dalam hidup kita itu cuma karena anugerah Tuhan. Kenapa Yosafat bisa lakukan ini padahal dia ada di puncak kejayaan? Karena dia sadar semua itu karena anugerah. Bukan karena hebat, bukan karena kuat gagah. Kalau saudara merasa kuat, saudara merasa gagah, Tuhan akan tunggu saudara sampai saudara habis semuanya. Saudara teriak, baru pintu itu dibuka. Tapi dengar, tahun ini Tuhan pasti buka pintu itu. Waktu dia menemukan sungguh-sungguh di dasar hati kita, kita berkata, Tuhan saya miskin. Kekuatan saya tidak seberapa. Lanjut. Hal kedua yang Tuhan dapati di jemaat di Philadelphia adalah mereka menuruti firman Tuhan. Saya mau jabarkan seperti ini. Setelah kita minta tolong, kita berseru sama Tuhan. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mendengarkan tuntunan yang Tuhan berikan untuk kita. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Waktu mereka menghadapi persoalan, mereka berdoa, puji Tuhan. Tapi yang jadi masalah, waktu mereka berdoa kepada Tuhan, mereka tidak pasang telinga dengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan, tapi sebaliknya mereka yang mencoba mengatur Tuhan. Mereka mulai naikkan doa seperti ini, Tuhan tolong dong Tuhan, lakukan ini, Tuhan tolong dong Tuhan, lakukan itu, Tuhan tolong dong Tuhan, lakukan ini. Jadi kita yang jadi sutradara, Tuhan yang jadi aktor. Kita yang ngatur, Tuhan harus buat ini, Tuhan harus buat ini. Banyak anak-anak Tuhan lakukan ini. Padahal seharusnya
Sebagaimana yang Yosafat katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, mata kami tertuju kepadamu. Dalam konteks Dalet, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, telinga kami tertuju kepadamu. Bicara Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Mengerti, katakan amin. Itu yang persis Yosafat lakukan. Dia tidak perintah Tuhan. Cuma dia tanya, Tuhan, ini musuh datang, masa Tuhan diam aja? Kami nggak punya kekuatan Tuhan untuk lawan musuh kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mata kami hanya tertuju. Jadi gampangnya gini, Raja Yosafat bilang, Tuhan ayo bicara. Kami nggak ngerti harus lakukan apa, ayo Tuhan bicara. Saya cuma mau dengar dan saya cuma mau lakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Ngerti, katakan amin, saudara. Kenapa kita harus mengerti hal ini, saudaraku? Karena saudara harus mengerti ini. Mujizat itu baru terjadi waktu kita taat melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Dan terjadi pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Mujizat itu baru terjadi pada saat kita melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Dan terjadi pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Saya kembali kepada peristiwa kesembuhan istri saya. Kalau saudara tanya, di tengah-tengah istri saya mengalami sakit, di tengah-tengahnya kami bertobat, kami lahir baru. Sudahkah kami berdoa sebelumnya? Sudah, dan doa kami itu seperti yang biasa dilakukan anak-anak Tuhan lain. Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tapi kami nggak pernah pasang telinga. Tuhan mau sembuhkan dengan cara apa? Ngerti, katakan amin, saudara. Saya tidak mengajar di sini bahwa kalau kita sakit jangan minum obat. Saya tidak mengajar di sini kalau kita sakit jangan terapi. Berdoa saja, beriman saja. Saya tidak mengajar seperti itu. Saya pribadi percaya yang namanya dokter, terapi, pengobatan semua juga datang dari Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan kita dengan 1001 cara. Setuju, saudara? Tapi kita harus tahu Tuhan mau sembuhkan dengan cara apa. Yang kami lakukan saat itu, kami berdoa, Tuhan sembuhkan istri saya, Tuhan sembuhkan istri saya. Istri saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuh. Tapi kita sibuk dengan pikiran kita ini, cari dokter ini, cari dokter ini, cari dokter ini, dan terus lakukan. Cari pengobatan ini, cari pengobatan ini, dan gak pernah duduk diam dan dengarkan. Tuhan, kamu mau kami lakukan apa? Baru setelah putus asa, setelah hancur-hancuran setelah itu, baru sekarang, Tuhan aku menyerah. Dan di situ Tuhan bicara. Dan perhatikan, waktu Tuhan bicara, dan akhirnya istri saya menangkap hal yang sama. Dan pada hari itu dia lakukan. Besoknya dia belum sembuh. Masih mengalir keluar. Besoknya, hari ketiga, belum sembuh. Hari keempat, belum sembuh. Hari kelima, belum sembuh. Dia sudah lakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Tapi sampai hari ke-9, belum sembuh. Kalau saat itu dia goyah. Wow, gak sembuh loh. Udah lakukan apa yang Tuhan lakukan. Wah, salah lah ya. Yuk minum obat lagi aja. Kalau dia minum obat lagi, sembuh atau tidak, saudara? Sembuh atau tidak? Tidak. Mujizat itu tidak akan terjadi. Mujizat terjadi pada saat kita lakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Dan terjadi pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Sampai hari ke-9, belum sembuh. Dan hari ke-10, tiba-tiba istri saya bilang, sudah berhenti. Dan itu sembuh sampai hari ini. Itu sebabnya Tuhan bilang sama jemaat di Philadelphia, aku buka pintu bagimu
yang tidak ada seorang pun dapat tutup. Karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi ingat saudaraku, waktu kita punya masalah, datang sama Tuhan, lakukan seperti yang Yosafat lakukan. Yang pertama jangan ngatur Tuhan. Tapi yang pertama justru Tuhan mau saya lakukan apa? Masalah ini saya serahkan sama Tuhan. Sekarang Tuhan yang ngatur saya. Gimana caranya? Apa yang harus saya lakukan supaya masalah ini selesai? Yang ngerti katakan amin. Dan hal yang ketiga, engkau tidak menyangkal namaku. Apa artinya tidak menyangkal namaku? Saya terjemahkan seperti ini. Kita mau bayar harga demi melakukan hal-hal yang diperintahkan untuk kita lakukan. Yang seringkali merupakan kebodohan bagi dunia. Perhatikan. Menuruti firman Tuhan itu enggak mudah. Karena seringkali apa yang Tuhan suruh kita lakukan buat dunia itu bodoh. Waktu Tuhan bicara sama saya, lalu Tuhan bicara sama istri saya untuk hentikan semua pengobatan itu. Waktu istri saya menghentikan semua pengobatan, kita tidak cerita sama satu orang pun yang lain. Khususnya sama keluarga besar. Coba saudara bayangkan, kalau istri saya cerita, kita tuh belum lama bertobat, belum lama lahir baru. Cerita sama keluarganya, sama papa mamanya. Kita hentikan semua pengobatan, karena Tuhan bicara sama kita, suruh hentikan semua pengobatan. Kira-kira reaksi papa mamanya saat itu gimana saudara? Wow, bagus, puji Tuhan. Begitu? Kayaknya belum ada sarapan nih. Begitu saudara? Enggak lah, ngamuk lah. Ikut Tuhan ya. Jangan fanatik. Pendetanya siapa itu? Sesat jangan-jangan pendetanya. Wow, kami gak cerita. Kami yakin, kami sepakat. Kami cuma cerita sama pembimbing rohani. Dia kuatkan, yuk jalan. Karena ini kebodohan begitu. Orang akan mikir gini, lu udah ke 5 dokter aja, udah terapi gak sembuh-sembuh, sekarang malah nekat gak pakai apa-apa. Tambah parah dong. Logikanya kan gitu. Diobatin yang gak sembuh, apalagi gak diobatin. Yosafat. Waktu musuh serang, dia kumpulin orang, doa. Tuhan bicara. Tuhan bicaranya bagaimana saudara? Tuhan bicaranya sederhana gini. Kamu jangan takut. Besok kamu maju perang. Tapi jangan lakukan apa-apa. Aku yang berperang ganti kamu. Tuhan bicara gitu. Saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu. Kalau dapat perintah seperti itu, perkataan Tuhan seperti itu, Yosafat, jangan takut. Kamu besok maju, hadapi musuh. Tapi kamu jangan lakukan apa-apa dalam peperangan ini. Aku yang akan berperang ganti kamu. Menurut saudara, kalau kita dapat perkataan itu seperti Yosafat, enak atau tidak enak? Halo? Enak atau tidak enak? Ya? Puji Tuhan kalau saudara bilang gak enak. Saudara realistis. Kalau yang enak, bilang enak, saya bilang begini saudara. Saya kasih tips sedikit. Kalau kita baca Alkitab jangan cepet-cepet. Artinya jangan gitu, jangan. Resapi, renungkan. Dan dalam peristiwa-peristiwa cobalah menempatkan diri kita dalam peristiwa itu. Supaya kita bisa menangkap maksud Tuhan itu apa. Bayangkan, kalau kita jadi Yosafat, seorang raja, seorang pemimpin. Besok kamu maju perang. Tapi jangan lakukan apa-apa. Aku yang akan perang ganti kamu. Ini gak enak saudaraku.
Kenapa? Karena gini loh, kalau kita maju perang, maju ya, berarti kan tambah lama musuh tambah deket kan? Betul? Musuhnya banyak. Itu kalau kita nonton film kolosal, mereka jalan, suaranya keras sekali dan debu mengepul di atasnya. Betul ya saudara? Musuhnya tambah lama tambah kelihatan nggak? Tambah jelas? Betul? Tuhannya kelihatan nggak? Tuhan bilang kan gini, aku berperang ganti kamu. Tuhannya kelihatan nggak? Gak kelihatan, itu persoalan kita semua. Kalau Tuhannya kelihatan enak. Ya tahu kita maju perang, gak takut Tuhannya datang, wah kayak film Megaloman gitu. Wah, kita, sikat Tuhan, sikat, enak. Betul? Tuhannya nggak kelihatan, musuhnya tambah lama tambah dekat. Jadi paling enak perintahnya kalau begini. Yosafat, besok kamu gak usah maju. Kamu ngumpet aja. Di bentengmu ngumpet terus ngintip aja, ngintip. Ya, aku habisin mereka. Itu paling enak saudaraku. Ya, Yosafat tinggal ngintip jauh-jauh. Tuhan datang, sikat. Udah. Enggak. Tuhan gak akan pernah bicara seperti itu. Kalau kita menghadapi persoalan, Tuhan pasti suruh kita hadapi persoalan. Jangan pernah lari, jangan pernah sembunyi dari persoalan kita. Tapi hadapi bukan dengan kekuatan kita, hadapi dengan kekuatan Allah. Itu yang kita alami, persis seperti yang Yosafat alami. Saudara datang ke gereja, saudara kuat, saudara dengar firman, saudara kuat. Tapi besok, saudara menghadapi masalah, Tuhannya nggak kelihatan. Masalahnya tambah lama tambah jelas. Masalahnya tambah lama tambah besar. Masalahnya tambah lama tambah dekat. Tapi Tuhannya nggak kelihatan. Karenanya, mari kita biasakan intim dengan Tuhan. Kita memang gak pernah bisa lihat Tuhan. Ada beberapa orang dikasih karunia. Sesekali itu pun bisa lihat Tuhan. Kita sebagian besar tidak pernah lihat Tuhan. Tapi kita bisa merasakan kasih Tuhan. Jangan lupa. Saat-saat seperti tadi kita memuji menyembah. Gak bisa bohong. Kita bisa rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita bisa rasakan kasih Tuhan itu nyata, jelas. Gak bisa bohong. Sekalipun kita gak lihat Tuhannya, kita bisa rasakan Tuhan. Kita bisa rasakan kasihnya itu jamah kita. Di situ kita akan kuat. Masalah boleh terus semakin dekat, tapi kita yakin Tuhan lebih dekat sama kita. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. 3 hal ini saudara perhatikan baik-baik. Kekuatanku tidak seberapa. Kita ini miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita sendengkan telinga. Dengerin Tuhan mau bicara kita apa, saudara. Dan yang ketiga, kita mau jadi saksinya Tuhan. Benar-benar, saya sampaikan yang terakhir begini, saudara. Tidak menyangkal nama Yesus adalah tidak mengklaim mujizat tersebut sebagai hasil kerja kita atau mencuri kemuliaan Tuhan. Biasanya kalau pertama kali kita dapat pertolongan Tuhan sih kita banyak cerita sama orang. Tapi kalau katakan kita bisnismen, kita karyawan, kita bekerja, dan kita mulai hebat karena pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa, saudara. Dan kita mulai merasa itu karena kita hebat. Karenanya biasakan waktu kita ngalami mujizat jadi saksinya Tuhan. Dalet itu saksi. Kita bersaksi di mana-mana. Bersaksi itu bukan cuma untuk kemuliaan Tuhan, untuk ingatkan diri kita. Untuk ingatkan, kita ini sering lupa, kita ingatkan diri kita. Semua yang ada dalam hidup kita semata-mata kasih karunia Tuhan. Saya undang sang leader para pemusik.